Cuman hari ini Uma lagi pengen fokus kepada teman-teman yang hatinya sedang terluka atau hatinya sedang tergores karena satu dan lain hal. Uma ingin eh, membahas spesifik tentang gimana sih kalau hati kita lagi sakit, khususnya hati yang terluka. Kan hati yang sakit tuh banyak ya teman-teman semua. Iri, dengki, hasad, benci, dendam, dan segala macam penyakit hati itu banyak ya. Cuman hari ini Uma lagi pengen fokus kepada teman-teman yang hatinya sedang terluka atau hatinya sedang tergores karena satu dan lain hal. Kalau bicara tentang hati yang terluka, semua orang pernah mengalami luka di dalam hatinya. Ya. Luka itu disebabkan oleh apa? Banyak hal. Semua kita berbeda-beda. Ada yang mungkin kita terluka hatinya, kita marah, kita sedih karena ada satu kejadian yang kita nggak terima, satu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita misalnya kehilangan orang yang kita cintai secara tiba-tiba, misalnya secara mendadak. Itu luka hati kita, tergores hati kita, marah atau sedih. Atau mungkin hati kita juga terluka karena perkataan atau perbuatan seseorang ya, terhadap diri kita, atau mungkin terhadap orang-orang yang kita cintai, terhadap ibu kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan lainnya. Atau mungkin ucapan atau perbuatan dari pasangan kita sendiri karena orang yang paling kita cintai, yang paling berpotensi untuk menyakiti hati kita. Ya, jadi ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin kita merasa bahwa kita nggak dihormati, atau mungkin karena kita dihina, kita diolok-olok, kita difitnah dan sebagainya. Jadi banyak hal di muka bumi ini yang buat hati kita tergores, terluka, kita nggak terima, kita sedih, marah, em, dan kemudian kita sulit memaafkan orang tersebut. Nah, untuk teman-teman semua, hari ini Uma lagi pengen bahas tentang surah Al-Qasas ayat 10. Jadi kalau teman-teman buka Quran, teman-teman lihat deh surah Al-Qasas ayat 10. Uma lagi pengen tadabur ayat tersebut mengenai kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam. Mengenai hatinya yang sedang terluka, tergores, sedih, bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Dan lihat bagaimana cara Allah membantu orang yang hatinya sedang terluka ini. Ya, teman-teman, eh, hati yang terluka ini bisa diobatin, bisa pulih. Karena kalau nggak diobatin atau nggak dipulihkan, sulit untuk melanjutkan kehidupan lagi atau berat dalam menjalani hari-hari, ya kan? Mau sampai kapan kita dalam keadaan marah, sedih, terluka, hari-hari terasa berat, hari-hari penuh dengan air mata. Mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan kita hidup nggak produktif? Mau sampai kapan kita hidup nggak gembira? Mau sampai kapan kita hidup dengan wajah yang apa ya terpuruk? Mau sampai kapan? Nah, kita mau ngobatin diri kita sendiri. Oleh karena itu, dan Allah akan ngobatin kita. Oleh karena itu, kita belajar dari Ibu Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat 10. Teman-teman buka Qurannya, tadabbur Qurannya, dan teman-teman lihat. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an arwabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dalam surah Al-Qasas ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja ibu Musa mengatakan rahasia tentang Musa alaihissalam. Seandainya Allah tidak meneguhkan hati ibundanya Nabi Musa agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Maksudnya apa sih? Jadi ayat ini menggambarkan apa sih? Ayat ini menggambarkan perasaannya ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika menghanyutkan putranya, ketika menghanyutkan Musa alaihissalam. Seperti yang teman-teman tahu, di masa itu Firaun bermimpi bahwa kerajaannya nanti akan digulingkan atau akan dijatuhkan oleh orang dari kalangan Bani Israel. Sehingga Firaun menyuruh bala tentaranya untuk membunuh anak-anak bayi atau anak-anak kecil di masa itu. Maka ibunda Nabi Musa tidak punya pilihan lain. Kalau Nabi Musa tidak dihanyutkan ke sungai, maka Firaun akan membunuh bayi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, ayat ini menggambarkan gimana perasaannya ibunda Nabi Musa ketika menghanyutkan putranya. Teman-teman bayangin, bayi ditaruh di atas keranjang, kemudian dihanyutkan di atas sungai Nil gitu. Dan di atas sungai ini kita nggak tahu, mungkin ada buaya, mungkin keranjangnya terbalik, bisa
meninggal mungkin tenggelam ke dalam lautan. Jadi ayat ini menggambarkan lagi-lagi perasaan Ibu Musa, bagaimana pada saat itu Ibu Musa merasa kosong dari seluruh urusan dunia kecuali tentang Musa alaihissalam. Perasaannya hanya tentang Musa alaihissalam. Ibunda Musa itu bertanya-tanya pada dirinya sendiri, ini gimana ini kejadian ini gimana? Kalau saya tetap anak ini tetap dalam pangkuan saya, tentaranya Firaun akan bunuh bayi saya. Kalau saya meletakkan bayi saya ini di atas keranjang, mungkin keranjangnya dimakan buaya, bayi ini terjatuh dalam lautan dan tenggelam. Bagaimana saya merasa aman terhadap anak saya? Bagaimana saya merasa aman ketika saya lemparkan dia ke sungai? Bagaimana saya melakukan sebuah perbuatan yang nggak pernah dilakukan oleh ibu-ibu yang lainnya sebelumnya? Gimana caranya supaya saya bisa selamat, eh, anakku ini bisa selamat, dan aku bisa selamat dari rasa ketakutan yang dahsyat seperti ini. Jadi hatinya lagi nggak karuan gitu. Sama seperti teman-teman semua. Dalam kehidupan kita pernah ngerasa, saya mesti gimana ya Allah? Kayak gini salah, kayak gitu salah. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Hati saya terluka, saya sedih ya Allah, saya takut ya Allah, saya panik. Saya mesti gimana? Saya bingung ya Allah. Ya kan? Teman-teman pernah ngerasain itu. Sama seperti kisah Nabi Ibu Musa alaihissalam. Ibunda Nabi Musa alaihissalam tidak bisa berpikir pada masa itu, nggak sadar apa yang dilakukan, nggak bisa berbuat banyak, nggak tahu, nggak ada jalan keluar. Beliau saat itu merasa gelisah, merasa takut, merasa sedih, merasa terluka, perasaannya kosong. Nah, karena keresahannya itu, hampir-hampir saja ibu dan Nabi Musa itu ingin mengatakan pada semua orang, aku telah menghanyutkan putraku gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi dalam keadaan kalut ya, teman-teman semua, dalam keadaan bingung, kita nggak sadar dengan apa yang kita lakukan. Tapi ada kalimat laula arabatona ala qalbiha. Allah meneguhkan hatinya ibunda Nabi Musa alaihissalam. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Jadi karena Allah teguhkan hatinya, Allah kuatkan hatinya, maka ibunda Nabi Musa alaihissalam terjaga, terkontrol dirinya. Karena Allah yang menguatkan hatinya, Allah yang meneguhkan hatinya, Allah yang memberikan kekuatan untuk menjadikan hatinya menjadi tenang. Sehingga ibunda Nabi Musa alaihissalam tidak berkata kepada semua orang bahwa aku telah menghanyutkan bayiku gitu. Karena kalau ibunda Nabi Musa alaihissalam mengatakan demikian, pasti tentara Firaun akan mencari bayi tersebut dan membunuh bayi itu. Kadang-kadang teman-teman kita dalam keadaan bingung, panik, gelisah, takut, kita tuh bisa ngomong apa aja gitu yang membahayakan diri kita sendiri, nggak terkontrol ya. Atau kalau kita marah, kita bisa keluar apa saja ya. Sehingga kita nggak terkontrol yang justru menyulitkan hidup kita. Karena nggak tenang. Orang kalau mau selamat itu harus tenang supaya bicaranya yang baik gitu. Kalau orang lagi marah, dia ngomong apa aja, nah itu membahayakan dirinya. Atau kalau nanti dia sadar dia nyesel kenapa dia bilang begitu ya gitu. Orang kalau lagi marah, orang lagi sedih, lagi kalut, bisa berbuat apa aja gitu. Karena kenapa? Karena nggak tenang, nggak berpikir jernih untuk membuat suatu keputusan, untuk melakukan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu. Tapi dalam kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam, Allah meneguhkan hatinya. Sehingga apa? Supaya dia sehingga ibunda Nabi Musa punya kontrol diri yang baik, sehingga tidak mengatakan pada orang-orang aku telah menghanyutkan anakku bagaimana ini, enggak, dia enggak melakukan itu, ibunda Nabi Musa enggak melakukan itu. Allah memberikan ketenangan pada uh, hatinya. Allah memberikan ketenangan agar ibunda Nabi Musa tidak meratap-ratap ya, tidak meratap-ratap karena bingung dan panik gitu, enggak, tenang, tenang, hatinya tenang. Ibunda Nabi Musa alaihissalam hampir hampir melakukan itu karena panik. Seandainya Allah tidak menguatkan hatinya, ibunda Nabi Musa sudah melakukan itu. Pada akhirnya nanti ibunda Nabi Musa menyesal kalau melakukan itu. Tapi ibunda Nabi Musa orang yang punya Allah. Dia beriman, dia percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam itu satu hari nanti akan kembali ke pangkuannya. Masalah ini akan selesai dengan baik. Ibunda Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa satu hari nanti anak ini akan kembali ke pangkuanku, dia akan dalam keadaan selamat, Allah akan jaga dia, semua keadaan akan baik-baik saja. Nah itu ketenangan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah teman-teman semua ya, orang yang mampu memelihara imannya, maka dia bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak menjadi orang yang terbakar atau cepat panik, putus asa karena perasaan dukanya, karena perasaan putus asanya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi selalu ada hubungannya dengan izinnya Allah SWT. Ada hubungannya dengan kehendak Allah SWT. Orang yang punya iman di hatinya, yang percaya kepada Allah SWT, tidak terlalu gelisah dan takut berlarut-larut, juga tidak terlalu gembira sampai lupa daratan, ya sampai oh, apa, euforia, enggak. Dia selalu dalam keadaan hati yang stabil dan dalam keadaan hati yang tenang. Ketenangan membuat engkau jadi betul dalam bicara.
Tenang membuat engkau betul dalam bersikap. Tenang membuat engkau betul dalam mengambil setiap keputusan tanpa ada rasa penyesalan di kemudian hari. Ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada hatinya Ibu Musa alaihissalam yang sedang terluka membuat ibunda Nabi Musa bisa berpikir jernih untuk mengambil langkah berikutnya. Maka hal tersebut tergambar dalam ayat ada kalimat dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, teman-teman lihat ayat tersebut, dilanjutkan bacanya, ikutilah dia, ya. Jadi ibunda Nabi Musa itu berkata kepada kepada anak perempuannya, kepada saudaranya Musa alaihissalam, ikuti dia, ikuti Musa ini. Lihat keranjangnya ini mengalir kemana. Maka eh, anak perempuan ini, ya saudaranya Musa alaihissalam itu mengikuti langkah dari keranjang itu, di mana keranjang itu hanyut gitu ya. Nah, Ibu Musa alaihissalam memerintahkan saudara perempuan Musa untuk mengikuti keranjang tersebut dan mencari kabar tentang Musa yang tengah dihanyutkan itu, supaya diketahui keselamatan Musa alaihissalam. Kemana peti itu hanyut? Siapa yang kemudian akan mengambil peti tersebut? Nah, ini kan hasil dari berpikir jernih. Ibunda Musa alaihissalam itu memerintahkan perempuan saudara perempuan Musa atau anaknya untuk mencari kabar tentang putra yang dihanyutkan itu. Sekarang kita lihat ya, sebelum kita lanjutkan berikutnya. Sekarang kita lihat teman-teman semua. Kok bisa ya eh, dapat ide kayak gitu? Kok bisa ya punya next step-nya apa ya? Kenapa? Karena tenang. Tenang membuat kita betul dalam menyusun langkah. Tenang membuat kita betul dalam menyusun strategi, menyusun setiap eh, perbuatan atau perkataan sehingga hasilnya jadi baik. Coba bayangkan kalau dalam keadaan marah, panik, putus asa, terus-menerus dalam keadaan benci yang mendalam, nggak akan ada sifat ketenangan yang bisa membantu langkah kita berikutnya. Jadi dahsyatnya perasaan tenang itu untuk menghadapi setiap persoalan supaya semuanya jadi benar dalam dalam kalau kita mau menjalankannya jadi benar gitu. Nah, lanjut pada kisah Ibunda Nabi Musa alaihissalam. Allah menyembuhkan hati Ibunda Musa alaihissalam, hati yang terluka. Allah menyembuhkan hatinya. Pelajaran dari surah Al-Qasas ayat 10 ini, ya, ini dekat sekali ayat ini dengan orang-orang yang sedang terluka, dengan orang-orang yang sedang sedih, dengan orang-orang yang punya hati yang gelisah, dengan orang-orang yang punya trauma. Ayat ini Al-Qasas ayat 10 ini penting banget untuk ditadaburi. Kenapa? Ibunda Nabi Musa alaihissalam itu dihadapkan dengan ujian yang besar, dihadapkan dengan ujian yang dahsyat. Bagaimana mungkin seorang ibu ini perbuatan yang nggak pernah dilakukan oleh ibu sebelumnya menghanyutkan anaknya ke laut di Sungai Nil gitu ya, yang nggak tahu selamat atau enggak. Nah, ibunda Nabi Musa alaihissalam menghadapi dua pilihan yang berat. Apa apa itu? Pertama, ngelihat anaknya di mata kepalanya sendiri disembelih oleh tentara Firaun di depan matanya, atau menghanyutkan anaknya atau putranya di sungai yang nggak dia tahu nasibnya akan gimana, nih, keselamatannya akan gimana. Itu dua pilihan berat yang harus dipilih salah satunya. Apa yang harus saya lakukan gitu? Kalau dibunuh sama tentara Firaun udah pasti mati, ya kan? Tapi kalau dihanyutkan ada pilihan. Mungkin bisa selamat, mungkin bisa enggak, tapi aku bisa bergantung kepada Allah SWT. Masih ada doa yang bisa dilakukan, masih bisa ikhtiar yang masih bisa dilakukan untuk meminimalisir bahaya akan kematian anaknya di dalam sungai itu. Jadi, Ibunda Nabi Musa alaihissalam tidak akan bisa berpikir sama sekali kalau Allah tidak meneguhkan hatinya. Allah jadikan hatinya tenang dan membuatnya kembali dalam kondisi yang normal. Makanya bisa mengambil keputusan tersebut. Karena kalau kita ingat-ingat, kalau kita terluka teman-teman semua, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi merasa segala sesuatu begitu berat, apa yang kita katakan? Saya nggak bisa memaafkan kamu. Saya nggak akan mau memaafkan kamu. Saya terlalu hancur dengan apa yang terjadi atas apa yang kau lakukan padaku. Aku nggak akan bisa lagi melanjutkan hidup ini. Terlalu berat untuk aku. Itu kan kalimat-kalimat putus asa yang teman-teman keluarkan, ya kan? Tapi dari ayat ini teman-teman semua kita tahu Allah bisa menyembuhkan hatimu, bisa, bisa seiring berjalannya waktu bisa. Keimananmu kepada Allah SWT akan mampu membuatmu bisa melewati semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membuatmu melanjutkan kehidupanmu dan kau akan baik-baik saja. Seperti Ibunda Musa alaihissalam. Coba teman-teman semua bayangkan, ibu mana yang bisa sembuh dari trauma, melihat bayinya dihanyutkan ke sungai dan kemudian mungkin dia nggak bisa ngeliatnya lagi. Bagaimana bisa sembuh
dari hati yang gelisah, terluka, panik, takut seperti itu. Allah yang memberikan kekuatan pada hatinya sehingga hatinya menjadi pulih, sehingga hatinya bisa berpikir dengan jernih, sehingga bisa melanjutkan kehidupan berikutnya. Allah selalu ikut campur, selalu ada campur tangan Allah atas semua kondisi kita, atas semua perasaan kita, bagaimanapun terlukanya hati kita. Allah akan pulihkan keadaan hatimu. Sebagaimana perasaan Ibu Musa alaihissalam dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kita bisa lakukan, ini terdengar klise ya. Maksudnya semua orang, semua pendakwah akan berkata demikian. Tapi inilah cara satu-satunya. Agar hatimu bisa dikendalikan oleh Allah, maka engkau bisa meminta kepada Allah agar mengendalikan hatimu yang sedang terluka, yang sedang sedih, yang sedang takut, yang sedang trauma, yang sedang gelisah, yang sedang resah. Percayalah kepada Allah SWT bahwa Allah akan memberikan kepadamu ketenangan dalam pikiranmu, ketenangan dalam hatimu, dan kau akan damai. Hatimu akan baik-baik saja. Allah akan menghilangkan bekas luka secara total, sepenuhnya, seiring berjalannya waktu. Gitu ya teman-teman semua. Jadi dari kisah Ibunda Musa alaihissalam, satu ayat itu saja teman-teman tadabur, sehingga teman-teman punya keyakinan mendalam bahwa aku akan baik-baik saja, aku akan kembali melanjutkan hidup dengan baik. Teman-teman tahu kisah berikutnya dari Ibunda Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam itu ditemukan oleh Asia, waktu itu Asia lagi main-main di apa lagi main-main di Sungai Nil, kemudian dipungutlah anak tersebut atau diambillah anak tersebut. Kemudian Asia mengatakan pada Firaun ingin mengadopsi anak ini. Lalu anak ini hendak disusui sehingga mencari ibu susu ke seluruh penjuru negeri. Dibukalah sayembara siapa yang bisa menyusui bayi ini. Dan ternyata siapa yang bisa menyusui bayi itu? Setiap ibu yang mau menyusui Musa alaihissalam tidak mau. Sampai ibu kandungnya yang akhirnya bisa menyusui bayi tersebut dan ibu kandungnya tinggal di istana dan menyusui Musa alaihissalam. Itu akhir dari kisah kegelisahan hati ibunda Musa alaihissalam bahwa anaknya kembali lagi kepada pangkuannya karena kesabarannya, ketenangannya dalam menyusun langkah, menyusun strategi keyakinannya kepada Allah, maka endingnya jadi happy ending bahwa Musa alaihissalam kembali kepada pangkuannya.